Selamat siang Pak Felty ya. Yang bang, Oke, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen bang, Kristen ya. Ada yang mau Kristen. ditanggapi mungkin kalau sudah menyimak? Soalnya saya juga baru nyimak, tapi saya senang dengan ini. Ini kan perbandingan ini bang, ya, Betul, betul, betul. iya. Jadi sebenarnya mungkin kita mau cari lebih mana yang lebih benar gitu ya bang. Ya, Pak sebentar ya, saya izin sapa dulu yang baru naik. Soalnya dari tadi dia requestnya kayaknya. Halo Pak Jojon, saya izin sapa dulu ya. Pak Jojon, selamat siang. Ini punya handphone ini. Noise. Oke, nanti terganggu. Baik, kita simpan dulu. Ya, gimana Pak? Silakan. Kita diskusi by data edukasi aja ya Pak ya. Nggak boleh ada kata-kata yang merujuk kepada hujatan. Saya tidak memberikan ruang di sini. Ya, silakan. Jadi kita kan masing-masing uji sebenarnya pemahaman mana yang lebih benar. Kalau menurut pendapat masing-masing, ya masing-masing benar bang. Hah? Tapi kita menguji sumbernya itu bagaimana, dari mana, dan apakah kita bisa melihat itu kebenaran seperti itu. Nah, apa yang abang angkatkan itu salib itu sebagai kehinaan. Memang kita sebagai orang Kristen kita mengakui itu sebagai hal yang hina. Dan bagi kita itu tidak ada masalah. Itu salib itu adalah hal ini ya, hal yang hina itu tidak ada masalah bagi kita. Justru dari Muslim yang heran, kenapa yang hal yang hina itu kenapa dibanggakan, dibesarkan seperti itu ya bang? Kan seperti itu bang. Ya baik, sebelum lebih jauh Pak, justru saya membahas kata salib sama dengan atau sebagai bentuk kehinaan, itu saya sumbernya dari Al-Quran Pak. Al-Quran menyebutkan orang yang disalibkan itu orang yang dihinakan di muka bumi ini. Itu kata Al-Quran, jadi sebagai bentuk kehinaan. Nah ternyata ketika Al-Quran kami menyebutkan demikian, divalidasi dan disepakati oleh Kristen. Kristen menyetujui, contohnya tadi Pak Felty mengatakan ya, suaraku kecil, kayak mana ya? Tadi ada musik terus, teman-teman. Makanya saya pelanin dikit, oke lah saya naikin lagi. Izin ya, saya naikin lagi, oke, mumpung lagi berhenti. Nah, jadi ketika dikatakan salib itu kehinaan, iya itu betul kata Al-Quran. Dan dijelaskan, ternyata Kristen sendiri pun memvalidasi itu, mengatakan bahwa memang salib itu kehinaan. Nah hanya bedanya begini Pak, makanya karena salib, yang disalib itu sebagai orang yang sedang dihinakan karena bentuk kehinaan, di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak disalibkan karena dia manusia yang mulia. Sementara yang disalibkan itu menurut ayat Al-Quran orang yang melawan utusan Tuhan, bukan utusan Tuhan. Kalau Nabi Yesus itu kan utusan Tuhan. Nabi Yesus utusan Tuhan. Dalam perspektif kami umat Islam, utusan Tuhan tidak boleh disalibkan. Tapi yang layak disalibkan itu adalah yang melawan utusan Tuhan. Nah itu yang tepat gitu loh ya. Seperti itu. Yang dikatakan hina, terhina itu adalah yang melawan utusan Tuhan. Makanya Al-Quran menyebutkan dia tidak disalibkan. Ketika diimani dia disalibkan, maka di waktu yang bersamaan berarti memposisikan dia terhina, dia terkutuk. Dan itu pantangan bagi umat Islam mengatakan seorang nabi yang mulia itu terhina dan terkutuk. Begitu Pak. Ya ini saya masih opening dulu dari perspektif Islam. Silakan. Gini bang, kalau pemahaman Islam, kalau kita samakan dengan pemahaman Kristen bahwa yang patut disalibkan adalah orang yang melawan utusan Tuhan. Berarti yang patut disalibkan itu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, bukan Isa. Karena yang melawan kan orang-orang itu yang melawan utusan Tuhan. Kalau Isa sebagai utusan, yang melawan itu justru orang Farisi. Tapi yang disalib kalau dicocokkan dengan perkataan Al-Quran, justru bukan orang Farisi yang disalibkan. Berbeda dengan pemahaman Kristen, tidak bisa. Jadi pemahaman seperti itu, dia tidak akan masuk di pemahaman Kristen karena tidak cocok. Baik. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita tidak akan terima pemahaman. Ya.
Bukan. Baik. Menurut Anda, Pak, menurut Anda yang layak untuk disalibkan itu siapa? Saya nggak usah banyak-banyak ya yang melawan. Salah satunya aja contoh spesifik nama aja ya. Ada nama salah satu murid Yesus yang berkhianat, namanya Yudas. Yudas, oke. Di dalam kitab Anda sendiri Ulangan 27 nomor 25 itu dikatakan bunyi ayatnya begini, Pak. Terkutuklah orang yang menerima suap yang hendak membunbun orang yang tidak bersalah. Yudas menerima suap, rencana membunbun Yesus yang tidak bersalah. Nah, saya berdasarkan data Ulangan 27 nomor 25, kasus yang terjadi pada Yesus, yang terkutuk itu Yudas apa Yesus, Pak? Menurut pengajaran Yudas. Itu kan menurut pengajaran, seperti yang abang baca, Yudas. Iya, firman Tuhan. Tapi Betul. menurut kenyataan yang disalibkan adalah Yesus. Lah itulah kenapa digantikan posisi Yesus yang jadi terkutuk, padahal tadi Yudas. Kan yang Yudas itu yang melawan utusan Tuhan, Pak. Dan firman Tuhan, dia itu terkutuk karena melawan hendak membunbun yang tidak bersalah yang bernama Yesus. Kalau itu hukum dirubah berdasarkan hukum Torah tadi, maka Anda terkutuk. Kenapa? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan Tuhan ini dengan benar, dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Kalau Anda rubah ketetapan Tuhan itu, ya berarti Anda terkutuk. Kata firman Tuhan Anda, bukan kata saya. Oke. Mari kita cocokkan pemahaman Kristen dan pemahaman Muslim. Coba kita angkat cerita, abang percayakan ayat itu. Coba kita angkat tentang Nabi Muhammad. Nah, menurut di zaman Nabi Muhammad, siapa-siapa orang yang terkutuk? Kalau menurut ayat itu, di zaman Nabi Muhammad yang melawan utusan Tuhan, kalau begitu ada orang-orang yang terkutuk di zaman Nabi Muhammad. Kan seperti itu. Ya memang mereka, iya yang Kalau melawan. begitu siapa yang terkutuk betul. itu? Yang namanya terkutuk itu mereka kan itu yang melawan. terkutuk. Kayak mana sih? Cara matinya sudah mereka dijawab tadi, bagaimana, Pak. Bang? Disalib. Seperti Yudas. Loh, Ah, Pak, kita poinnya sudah dapat. Orang yang melawan hukum, melawan utusan Tuhan itu, sudah dapat. ini kalau merujuk kepada Al-Quran, melawan utusan Tuhan itu. mental. Itu sudah dikatakan tadi disalibkan. Nah, Anda pun sudah sepakat, ya kan? Bahwa Yudas itu berkhianat kepada Yesus. Maka yang layak untuk memposisikan diri sebagai terkutuk itu adalah Yudas. Oke? Itu berdasarkan hukum Tuhan. Dia Maka di sini justru pertanyaan saya kenapa ketika masuk ke dalam ajaran Kristen diganti menjadi Yesus? Padahal berdasarkan hukum Tuhan itu adalah Yudas yang terkutuk. Itu pertanyaan saya. Contoh sebentar. Contoh. Ada bunyi ayatnya, terkutuklah dia yang digantung pada kayu salib. Ayat ini tepatnya kepada Yesus atau kepada Yudas? Ini tepatnya atau kepada kita. terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Iya. Ayat ini Masalahnya tepat abang kasih kepada- cocok itu yang disalib ada 3 orang. Ya makanya saya tanya. Yang disalibkan ada 3 ayat orang. ini. Iya betul. Makanya saya tanya, ini kepada Yesus apa kepada Yudas? Kan yang salib itu kan ada 3 orang, Bang. Iya. Oke. Kan ada 3 orang. Jadi kalau kita Iya. salib, kita berbicara kepada 3 orang ini. Iya. Jadi pertanyaannya, Jangan kita cuma bicara terkutuklah yang di. satu. Iya. Makanya pertanyaan saya tidak menyebutkan satu. Ayat yang tadi cocoknya kepada Yesus atau kepada Yudas? Begini, Bapak, Bang. Yudas Pak, itu terkutuk dari perbuatannya. Terkutuk dari perbuatannya. Tapi untuk penyalibannya itu dia, kan masalahnya bukan dia yang disalib. Kan ada 3 yang disalib, Bang. Ya makanya saya tanya Ada sama 3 orang Bapak. yang disalib. Bapak jawab. Iya. Ada
tadi kan sudah jelas nih, kitab Ulangan 27 nomor 25, yang terkutuk itu Yudas. Anda sudah setuju itu. Nah, saya baca di Galatia, ada bunyi ayatnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ayat ini tepat kepada Yesus atau kepada Yudas yang terkutuk ini? Bang, yang dikutuk itu 3 orang yang disalib. Yang disalib itu bukan cuma 3, masih banyak. Kenapa abang fokus cuma 1? Ya udah, yang disalib lainnya itu masih sebutin namanya, banyak. Pak. Yang Iya, disebutkan sebutin itu- nama-namanya, nanti saya sebutin pilihannya, Kenapa, silakan. Ya, abang sebutin nama-nama Kenapa? yang lainnya, nanti saya kasih buat pilihannya. Jadi ada 4, silakan. Alkitab kan yang menyebutkan, enggak menyebutkan, tapi menyebutkan bahwa ada 3 yang disalib, tapi enggak sebut nama. Lah makanya saya kasih contoh Kalau yang nama spesifik, sebenarnya Pak. itu Barnabas. Pak, saya cuman bertanya sederhana. Tadi kan kita Ya sudah kan baca data kita bicara katanya orang yang firman terkutuk. Tuhan. Yang terkutuk 3 orang yang disalib. Iya, makanya saya tanya siapa dia. Mm-mm. Saya tanya siapa dia. Gimana? Berdasarkan firman Tuhan tadi yang dibaca di Kan ada Ulangan 3 orang. 27. Nah, ya udah makanya sebutin siapa yang Lah, terkutuk 27. di kayu salib. Udah makanya sebutin apa yang Anda mencatat disalib 3 terkutuk. Kenapa abang cuma fokus 1? Kalau mau pakai ayat itu kenapa 3? Loh. 3 Jadi itu orang-orang terkutuk. berdosa itu menembus Kenapa dosa cuma Kristen. bicara 1? Nah, berarti ketiganya yang Orang disalib berdosa. itu sedang menebus dosa orang Kristen. Ya, Itu kan abang yang bilang. ya kan Itu Anda abang yang membahas bilang. orang yang tidak dibahas. Makanya saya ingin membahas orang yang sedang dibahas. Tapi bapaknya membahas yang tidak dibahas. Gimana sih? Kan abang, Pak, abang makanya saya bilang terkutuk spesifikan, orang saya yang disalib 3. Ah, siapa saja dia? Yang disalib Siapa ada saja? 3. Siapa saja? Nah, Alkitab nama 3 Alkitab tidak Yang menyebutkan diketahui nama siapa aja? 3-tiganya. Yang diketahui siapa yang diketahui? diketahui siapa? Tapi yang satu adalah yang satu itu adalah Yesus. Oke, berarti Yesus termasuk di sana yang terkutuk. Sana yang terkutuk. Di antara 3 itu. Iya. Jadi termasuk Tapi kalau Yesus yang juga dikutuk terkutuk. 3 orang, 3. Jadi Iya, jadi termasuk Yesus juga yang terkutuk. Iya, menurut ayat itu. iya jadi Nah, Iya, enggak itulah apa-apa. makanya tadi saya Kenapa? tanyakan, kenapa digantikan Nggak apa-apa. menjadi Yesus yang terkutuk, padahal berdasarkan hukum Tuhan yang terkutuk itu Yudas. Itulah yang saya tanyakan dari tadi. Bang, Kan dalam menurut firman Tuhan yang Alkitab. terkutuk itu Yudas. Ya, Kenapa ketika masuk ke dalam iman Kristen jadi Yesus? Di dalam kitabnya Yahudi yang terkutuk itu Yudas. Kenapa masuk ke dalam iman Kristen yang terkutuknya jadi Yesus? Itu kenapa? Kok dirubah hukum Tuhan? Yang terkutuk itu menurut hukum Taurat sifat dari Yudas. Hah? Ya, Yang terkutuk itu sifat dari Yudas. Itu Ya, perbuatan. dari perbuatannya. Tapi yang dikutuk di kayu salib itu ada 3. Iya tahu, udah jangan dibahas terus. Itu ada 3. Pertanyaan. Nah, di antara 3 Iya. ada 1 yang Makanya Pak, udah kelar itu, gak usah dibahas terus, udah kelar. Berdasarkan hukum Tuhan yang terkutuk itu Yudas. Berdasarkan hukum Torah yang terkutuk Begini. Yudas. Kenapa masuk iman Kristen dirubah jadi Yesus? Padahal berdasarkan hukum Torah, kalau hukum Tuhan itu dirubah, dia terkutuk. Nah, kalau Anda merubah jawaban dari firman Tuhan, Anda terkutuk, Pak, berdasarkan hukum Tuhan tadi. Iya. Memang begini, Bang, ya. Upah dosa adalah maut. Semua manusia itu telah berbuat dosa. Semua manusia itu sudah terkutuk sebenarnya karena tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Semua melakukan dosa, bukan cuma Yudas.
Abang sendiri pun pernah melakukan dosa. Jadi Iya. semua manusia itu terkutuk. Ya terus Seperti kenapa itu. jadi Yesus yang terkutuknya? Kenapa jadi Yesus? Itu Untuk pertanyaannya. untuk Udah tahu kita yang berdosa, udah tahu kita yang melanggar hukum Tuhan. Kenapa di Kristen jadi Yesus yang terkutuk? Itu kan yang dari tadi beban pertanyaan Anda yang harus Anda jawab. ini yang kan abang yang tidak paham. Untuk menggantikan manusia yang terkutuk. Begitu. Makanya dia yang Apalagi menggantikan. Itu pemahaman. Ya. Yesus itu Karena- Yesus yang tidak terkutuk dijadikan kutuk. Gitu kan? Ya, Itu seperti benar itu ayat tadi itu. datanya. Iya. Karena dia menggantikan manusia. Manusia yang terkutuk digantikan supaya manusia boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Seperti Nah, itu. inilah makanya saya bilang contoh Pak Feli ini, Pak Felti ya. Anda ini berdosa, Ya. Anda mau selamat, syaratnya mengutuk Yesus. Iya. Karena tidak ada manusia, tidak ada malaikat yang dapat mengampuni. Tidak ada. Tidak ada. Menurut Alkitab bahwa tidak ada satu nama di atas kolong langit yang dapat kita diampuni, diselamatkan. Tidak ada, Bang. Hanya satu nama. Isa Al-Masih. Pak, Hanya melalui dia. Kenapa? Karena dia bisa menggantikan posisi kita. Seperti itu. Iya, Itu pemahaman Kristen, Bang. iya itu makanya saya bilang tadi itu pemahaman Kristen. Kalau pemahaman Islam, kami berdosa, kami tanggung dosa kami tetap menjadikan Nabi Isa Al-Masih itu tetap manusia yang mulia. Jangankan mengatakan kutuk, merendahkan aja nggak boleh. Itu kalau ajaran Islam, masalah dosa ditanggung masing-masing. Kami yang berbuat, kami yang menanggungnya. Itu ajaran Islam. Jadi dosa yang diperbuat itu ditanggung oleh kami. Nah ini saya mengerikannya di sini Pak, dalam keyakinan Kristen. Sering di permukaan mengatakan ajaran kasih, tetapi membalut kata kutuk di dalamnya terhadap Yesus. Yesus yang mulia dijadikan hina. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Yesus yang tidak terkutuk dijadikan kutuk oleh Kristen. Jadi kalian itu mau selamat, mau ditebus dosa, tapi dengan cara menginjak Yesus dalam posisi yang terhina, yang paling rendah. Tapi di sisi lain dia dituhankan. Sementara ajaran Yesus apa dia kata? Barang siapa mengasihi aku, atau barang siapa Elohim adalah Bapaknya, ia akan mengasihi aku. Jikalau Allah adalah Tuhanmu, engkau akan mengasihi aku. Kata Yesus itu bukan dikutuk, bukan dihinakan, bukan direndahkan, tapi dikasihi. Apa itu dikasihi menurut Yesus? Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mengikuti ajaran Yesus, mengikuti perbuatan, mengikuti semua yang diajarkan oleh Yesus. Sementara kalian, ajaran setelah Yesus ada yang mengajarkan, kalian mau selamat, kalian akan ditebus dosa dengan cara menjadikan Yesusnya terhina, Yesusnya terkutuk. Ini yang tidak sinkron dengan ajaran Yesus, gitu loh. Sinkron dengan Yesus gitu loh. Gini, Bang. Itulah sebabnya pengajaran itu bukan cuma dilihat di pengajaran yang di situ, tapi ada pengajaran. Nah, pengajaran sebelumnya ini ada di Taurat. Ini pengajaran yang di Al-Quran itu ada di Taurat. Bapak Kalau abang baca pelajaran Taurat, agak doubling, agak bagaimana Taurat? putus-putus ya. Pak, Pak coba pindah posisi dulu Pak. apa? Belum Pak. Teman-teman agak nge-lag ya Pak Feltinya. Boleh, Ya, saya lanjut deh. pindah posisi, bukan putus-putus, nge-lag. Suaranya putus-putus. Bukan putus-putus. Posisi mungkin pindah dulu sedikit ya, agak mendekat ke Oh, tadi. ini, ke WiFi. Digeser dulu HP-nya. Boleh. Ya, sambil Bapak ambil posisi yang baik, coba ini request lagi nih. Pak Jojon dari Kristen bukan? Kalau dari Kristen boleh nanti berdua. Ini Boleh, kayak tadi.
Ya, sebentar ya. Suaranya soalnya gambarnya nge-lag. Putus-putus. Halo Pak Jojon dari Kristen, Pak. Nanti dulu Bang, nanti kita diskusi, saya akan mic-nya dulu. Ditanya. Ya, coba Pak, silakan. Oke, boleh Bang? Boleh? Iya, silakan. Maksudnya kalau nge-lag Boleh ya? putus-putus, Pak, Udah? suaranya. Ini Pak. Putus Pak suaranya. Ajaran Kristen itu bukan cuma belajar tentang apa yang di zaman Tuhan Yesus, tapi kalau kita mundur kepada ajaran Taurat. Halo, Bang. Taurat itu mengajarkan tentang pengampunan dosa melalui mempersembahkan korban. Kalau kita baca Taurat, Tuhan yang mengatakan kepada orang Israel, kalau kamu berdosa, pengampunan dosa itu harus mempersembahkan korban. Tanpa mempersembahkan korban di zaman Israel itu, pada waktu itu, Tuhan tidak akan ampuni. Jadi konsep Tuhan bahwa untuk mendapatkan pengampunan, orang Israel harus mempersembahkan korban, menyembelih korban, dan mempersembahkan itu di atas mezbah. Itu pengajaran Tuhan, Bang. Sepakat. Nah, sementara orang Kristen itu ajaran Yesus. melihat bahwa korban itu bukan sesungguhnya korban untuk pengampunan dosa, Yesus yang akan dikorbankan. Itulah sebabnya sekarang orang Kristen sudah tidak melakukan upacara mempersembahkan korban sebagai penghapus dosa karena sudah digantikan, sudah digenapi oleh Isa Al-Masih, di mana dia yang sudah menjadi korban itu. Kalau kita baca di kitab Wahyu, memang persembahannya seperti itu. Dia yang menggantikan, tubuhnya itu yang dikorbankan, dipersembahkan, darahnya itu yang dipersembahkan sebagai penghapus dosa. Iman Kristen itu dari situ. Jadi dia bukan cuma berdiri sendiri, tapi didukung oleh kitab Taurat. Baik. Seperti itu, Bang. Kalau kita mau sambungkan, Pak, bisa aja disambung-sambungkan. Tapi mohon maaf ya, tetap tidak nyambung. Kenapa? Ajaran para nabi di kitab Imamat 4 dan Imamat 11. Maaf. Di dalam hukum Torah, Keluaran juga dibahas itu kurban yang dilakukan itu binatang atau hewan, sapi, lembu, domba, kan gitu ya, seterusnya. Tidak ada melegalkan, membolehkan mengorbankan manusia, itu nggak ada. Itu pertama. Kedua, kalau Yesus itu kan manusia. Nah, kalau Yesus dikorbankan itu melanggar hukum Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak membenarkan pengorbanan manusia. Yang minta korban manusia itu dewa Molokh, dewa-dewa yang ya pokoknya orang-orang yang suka mempersekutukan dengan iblis. Karena Tuhan itu tidak minta kurban manusia. Semua kurban yang dilakukan itu hewan, Pak. Kalau merujuk kepada kitab Perjanjian Lama, Yesus sendiri dalam ajarannya dia berkata, lakukanlah persembahan kurban yang dilakukan oleh Nabi Musa. Artinya dia mengajarkan kurban yang benar itu adalah kurban ajaran Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa tadi? Sapi, lembu, domba, dan seterusnya. Bahkan Yesus berkata, jika engkau hendak berkurban di atas mezbah, engkau masih ada masalah dengan saudaramu, maka suruh berdamai dulu. Ajaran Yesus tidak membatalkan itu hukum. Tidak membatalkan. Dan mereka itu orang-orang Yahudi berkurban itu hewan. Yesus mengajarkan juga demikian. Tapi memang kalau ajaran Kristen mengganti hewan digantikan oleh manusia, itu ajaran Kristen dan itu bukan ajaran Yesus. Orang Yahudi tidak melakukan lagi kurban bukan karena mereka itu sudah merasa diganti oleh manusia, bukan. Mereka karena mezbah Bait-El, bait Tuhan itu sudah dihancurkan karena berkorban di atas mezbah di sana. Nah, itu orang Yahudi, Pak. Bahkan, Pak, kalau kita bahas lebih jauh, Tuhan Anda itu dikorbankan oleh Yahudi. Yahudi mengorbankan Yesus bukan untuk penebusan dosa, bukan. Orang Yahudi pelakunya, mereka yang berencana. Mereka mengorbankan Yesus, ingin menghilangkan Yesus dari muka bumi ini karena mengganggu kenyamanan ibadah mereka yang sudah mulai nyeleweng dari ajaran para nabi. Makanya orang ini dilenyapkan. Yesus harus dikorbankan, dilenyapkan oleh mereka. Bukan untuk menebus dosa. Kalau untuk menebus dosa itu pemahaman Kristen.
bukan pemahaman Yesus, bukan pemahaman ahli Taurat. Nah, di sini harus dipahami, Pak. Makanya ada konsekuensi yang sangat berat ketika Anda menjadi seorang Kristen, apalagi percaya penebusan dosa. Itu konsekuensinya berat. Apa itu? Akan terjadi berontak di dalam akal sehat, berlawanan dengan akal sehat. Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat Musa tentang kurban. Dia perintahkan lakukan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Artinya apa? Ya, korban domba, lembu, bukan manusia. Itu ajaran Yesus. Itu kalau kita kembali ke data, Pak. Tapi memang ajaran Kristen beda lagi. Yesusnya ditumpahkan darahnya buat menembus dosa. Itu ajaran Kristen. Kita paham di situ. Oke, silakan, Pak. Oke, gini Bang. Kalau korban yang dilakukan oleh Muslim, itu manfaatnya untuk apa? Maknanya apa? Oke. Maknanya apa? Itu pertanyaan ke saya berarti ya. Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Hajj dijelaskan la yanalullaha lahmuha wala dima'uha walakinat taqwa. Jadi masalah daging, darah itu tidak sampai kepada Tuhan, tapi yang sampai kepada Tuhan itu ketakwaannya. Ketika Tuhan perintahkan kami mengorbankan benda-benda yang kami sayangi, contoh sapi atau harta yang kami miliki, kami lakukan. Dan ketika dikorbankan bukan dibuang sia-sia, bukan menciprat-cipratkan darah, bukan tentang dagingnya di hadapan Tuhan itu, tapi tentang ketakwaannya. Ketika kami sembelih sapi, maka sapi itu bisa dimakan, dikonsumsi oleh saudara-saudara kami. Bahkan orang mereka yang kurang beruntung, entah setahun sekali mereka bisa makan daging. Itu ada manfaatnya. Mengorbankan, ini mengorbankan bukan kurbannya. Maksudnya kami mengorbankan harta yang kami sayangi, yang kami miliki dengan nilai-nilai tertentu kan. Contoh sapi, berapa jumlah hartanya? Kami korbankan, kami relakan. Nah, itu membuat kami kurban mendekat kepada Tuhan. Gitu. Karena apa? Kami melepaskan cinta duniawinya, kami bagikan kepada saudara-saudara kami. Dan itu bentuk ketakwaan. Karena kami diperintahkan, kami turut, kami ikuti. Tuhan tidak membutuhkan darahnya, Tuhan tidak membutuhkan dagingnya, tidak. Tapi karena kami taat terhadap perintah Tuhan yang dikatakan sebagai bertakwa, itulah yang mendekatkan kami dekat dengan Tuhan. Itu manfaatnya. Kalau Yesus diberikan oleh Yahudi itu buat membungkam Yesus, bukan untuk menebus dosa. Bukan. Anda bisa buka, Pak, di dalam Yohanes 11 dari 45 sampai Di dalam 50. Yohanes 11, Orang-orang Yahudi yang benci kepada Yesus mulai menyusun rencana jahat, mulai bersiasat karena mereka mulai terganggu, karena mereka juga takut tempat ibadahnya dirampas oleh bangsa Roma, karena mereka mulai ketakutan nanti banyak ditinggalkan, maka waktu itu juga ada bernubuat Imam Kayafas, Yesus ini harus dikorbankan bagi itu mereka. juga ada bernubuat Kenapa? Ya, itu bahaya, ancaman politik bagi orang-orang Yahudi yang sudah nyaman duduk di kursi Nabi Musa. Maksudnya mengatakan, mengajarkan Torah, tapi mereka tidak mengamalkan. Jadi Yesus itu, Pak, dikorbankan, korban fitnah. Kalau merujuk kepada keyakinan Anda, Yesus disalibkan itu korban dari fitnahnya orang-orang Yahudi. Ini jelas datanya, kitab Anda juga yang membenarkan. Bukan kurban untuk menebus dosa manusia, bahkan kata Imam Kayafas untuk menyelamatkan mereka. Mereka orang-orang Yahudi dari rampasan bangsa Roma. Itu kalau merujuk data yang benar peristiwa penyaliban. Dan memang gak masuk akal, Pak. Manusia jadi korban fitnah, dijadikan kurban penebus dosa. Itu gak nyambung. Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, mereka tahu itu dosa, tahu. Mereka siap menanggung dosanya, ada datanya. Karena mereka berkata, biarkanlah darahnya tertanggung atas kami dan keturunan kami. Itu kata orang-orang Yahudi. Mereka ingin membun-bun Yesus, menyalibkan Yesus itu bukan karena untuk menebus dosa, tapi karena kedengkian. Dia tahu itu dosa dan mereka siap menanggungnya. Kenapa tiba-tiba orang Kristen pelaku bukan, terus juga ini bukan, kenapa mengatakan untuk menebus dosa? Si pelakunya aja tahu itu untuk dosa, perbuatan dosa. Nah, inilah yang tidak nyambungnya antara Yahudi dengan Kristen, gitu, Bang. Oke, Bang, gini Bang. Tadi saya tanya, Abang udah jawab. Cuma yang herannya begini, Bang. Kenapa
ayat Al-Quran mengajarkan tentang korban di Muslim, kenapa beda dengan pengajaran Tuhan di Taurat bahwa korban itu adalah maknanya untuk penghapusan dosa? Kan beda, Tuhan mengajarkan korban di hukum Taurat untuk pengampunan dosa, tapi kenapa Tuhan di Al-Quran itu mengajarkan korban itu bukan penghapusan dosa lagi? Ini Tuhan yang berbeda ini, Bang. Apa Tuhannya orang itu beda dengan Tuhannya orang Muslim? Kenapa pengajarannya berbeda? Coba, Bang. Oke, kalau Anda demikian, Pak, yang namanya takwa itu mendekat kepada Tuhan, maka kalau sudah mendekat kepada Tuhan, otomatis dosa itu luntur, Pak. Itu gampang untuk dipahami. Makanya Al-Quran itu menyebutkan di dalam surah Al-Hajj tadi memang dijelaskan. Apa di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadkurusmallah al-ayah. Dalam hal praktek syariat kurban itu setiap umat itu memang ada yang berbeda-beda. Tapi lagi-lagi tentang ketakwaan. Kalau Anda katakan Tuhannya berbeda, Pak, yang lebih kontras jelas perbedaannya itu adalah antara Kristen dengan Yahudi. Yahudi mengorbankan domba, Kristen mengorbankan manusia. Ini jelas beda. Manusia, Pak. Coba hukum di mana yang membolehkan membunuh manusia yang tidak bersalah? Hukum apa yang mau Bapak tegak? Coba. Hukum Tuhan tidak pernah dibenarkan. Keluaran 23 nomor 7. Tuhan tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah itu dibunuh. Tidak pernah bisa dibenarkan. Hukum Tuhan. Mau pakai hukum Pilatus, hukum Romawi waktu zaman Yesus, Pilatus tidak mau menyalibkan Yesus. Bahkan orang Pilatus penyembah pagan pun tidak mau menyalibkan, menghukum orang yang tidak bersalah. Kenapa hanya ada di iman Kristen memperbolehkan orang yang tidak bersalah dibunuh? Ini sudah berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Kalau tadi tentang praktek kami masih sama. Umat Islam mengorbankan lembu, sapi, domba masih sama. Hanya cara prakteknya berbeda. Untuk menembus dosa, kalimat seperti itu. Oke, di dalam Islam untuk bertakwa mendekat kepada Tuhan. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, Pak, nggak mungkin kita masih bawa kotoran. Anda mau mendekat kepada presiden saja, pasti sudah pakaiannya bersih. Otomatis kotorannya dihilangkan. Nah, kita mendekat kurban kepada Tuhan, maka otomatis dosa-dosanya itu sudah dibersihkan. Artinya apa? Sama aja pemaknaan penebusan dosa atau penghapusan dosa. Hanya dengan istilah yang berbeda. Gitu, Pak. Nah, justru yang berbeda itu di Kristen. Coba, hukum mana yang membolehkan membunuh manusia yang tidak bersalah? Saya ingin tahu. Enggak ada. Enggak ada kan? Cuman adanya di Kristen, betul? Yang mempersembahkan itu bukan orang Kristen. Ya, kan? Yang membunuh itu Siapa? bukan orang Kristen. Nah, Yahudi kan? Orang Yahudi, orang Roma Yahudi. yang bunuh. Kalau kita Yang dapat Kristen yang keuntungannya siapa? mempersembahkan, nah, Yang dapat keuntungannya siapa? Yang dapat semua keuntungannya manusia, Kristen. semua. Enggak, Pak. Saya tidak. Mak, saya udah bilang tadi. Iya, Pak. Yahudi sendiri membunuh Yesus bukan untuk menebus dosa, dan itu tahu dosa. Itu Yahudi. Jadi Yahudi menyalibkan Yesus itu memang karena dengki, dan itu dosa, dan mereka siap menanggung dosa. Bukan Yahudi menyalibkan Yesus itu untuk menebus dosa, bukan. Sejahat-jahatnya pelaku kejahatan dari Yahudi yang membenci Yesus, dia sadar itu dosa. Tapi Anda, Pak, kejahatan orang Yahudi Anda katakan itu menebus dosa. Anda 2 kali lebih jahat daripada kejahatan mereka. Sekali lagi saya katakan, sejahat-jahatnya para pelaku penyaliban, dia tahu itu dosa dan mereka siap menanggung dosanya. Dia masih gentle, Pak. Dia jahat, dia tahu dia jahat. Dia tahu itu dosa, dan dia katakan, biarkan darahnya tertanggung atas kami dan keturunan kami. Artinya dia siap menanggung dosanya. Sejahat-jahatnya mereka dia sadar. Anda, Pak, kenapa lebih jahat dari Yahudi? Hah? Kenapa? Lebih jahat. Abang, Kejahatan orang Bang tahu Yahudi itu. tadi dikatakan sebagai penebus dosa.
Yahudi pelakunya saja jahat itu tahu itu dosa dan dia siap menanggung. Nah, makanya kata Yesus, Terus nanti akan ada orang menyeberang lautan, mengarungi daratan, ia akan mentobatkan orang dan dia akan 2 kali lebih jahat daripada kalian. Nah ini Jahat daripada 2 kalian. kali lebih jahat dari orang Yahudi. Iya kan Anda sendiri tadi tuh. kan enggak perlu ada yang saya tanggung. Kan enggak perlu ada yang saya tanggung dari dosa. Saya mau tanggung apa dari dosa? Karena dosa itu sudah ditanggung oleh Isa Al-Masih. Saya mau tanggung apa dari dosa? Nggak mampu. Lah, justru dari tadi saya bilang Nggak ada. kalian jadinya Saya lebih jahat. Saya bilang, Lah iya, Anda mengatakan seperti itu, Anda lebih jahat dari orang Yahudi tadi. Saya bilang, orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, dia sadar itu dosa, bukan untuk menebus dosa. Paham nggak Pak? Para pelaku penyaliban itu tahu bahwa itu tindakan berdosa dan mereka siap menanggungnya. Anda bukan pelaku mengatakan bahwa Yesus korban dari kejahatan Yahudi itu menanggung dosa kalian. Itu lebih jahat, Pak. Kenapa lebih jahat? Gimana sih, Pak? Nggak paham. Saya bukan ulang pelaku. dari tadi. Bukan pelaku. Bang, Anda bukan saya bukan pelaku. pelaku. Anda penikmat. Paham? Saya bukan pelaku. Kenapa saya berdosa? Saya bukan pelaku, Bang. Kenapa abang memposisikan sampai yang pelaku Yahudi? Pak. Betul. Iya. Betul. Pelaku Yahudi. Nah, Kan saya enggak. hasil kejahatan, oke baik. Hasil kejahatan orang Yahudi tadi bagi Kristen itu apa? Tetap kejahatan. Anda tidak percaya penebusan dosa? Percaya. Penebusan dosa Percaya. dari hasil siapa? Dari dari dosa itu sendiri. Kejahatan orang Yahudi tadi. Makanya udah bilang. Kan orang Lah kan ini ada kan orang yang lagi ngomong. dibahas dari tadi gimana sih? Anda kan bukan Iya. pelaku penyaliban, oke? Apa abang mau tuduhkan saya sebagai bagian dari situ? Saya bukan pelaku. Enggak, saya tidak mengatakan Anda pelaku, Anda itu penikmat kejahatan orang Yahudi. Anda yang menikmati Bang, kejahatan ini ya, mereka. Bang. Anda menari di atas kejahatan Ya, orang Bang. lain. Karena abang tidak paham. Kalau abang Kok jadi paham, nggak paham? kematian Kasih paham, saya kasih paham. Baik, kasih saya kematian paham. Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih itu untuk seluruh manusia, dosa seluruh manusia, bukan hanya dosa orang Kristen. Seluruh manusia Kata yang orang berdosa Kristen, kata orang itu Kristen. mendapat, dengar dulu. Semua Iya, manusia kalau yang kata berdosa orang mendapat. Kristen iya, Pak. Ya, susah. Dengar dulu, Bang. Pak, Kematian Isa Al-Masih untuk semua manusia. Abang manusia di situ, abang terlibat dari situ, bukan cuma saya. Karena abang pernah melakukan dosa, abang melakukan dosa. Saya juga pernah melakukan dosa. Semua itu, Isa Al-Masih merangkul semua itu. Bedanya adalah dari pertobatan. Ketika saya melakukan dosa, ketika saya berhenti melakukan dosa dari pertobatan, maka kematian itu bermakna bagi saya. ya dari kejahatan Seperti itu, mereka Bang. kan. Jadi Ber- kalau penikmat bahwa kematian Isa Al-Masih itu penikmat cuman saya, sebenarnya dengan abang itu menikmati itu kematian itu. Enggak, jangan tuduh Karena saya tanpa- nggak mau. Kami membantah. Kalau sudut pandang Islam, kami membantah. Jangankan menikmati, dia dikutuk terhina di kayu salib aja kami bantah. Karena kami ajarannya gentle, Pak. Biarkan dosa ditanggung atas kami. Biarkan Nabi mulia itu tetap mulia, tidak terkutuk. Jangan dibilang kami penikmat, enak aja. Hasil kejahatan orang mau dibagikin ke saya. Nggak mau saya, nggak mau. Itu hasil kejahatan bilang- orang, Pak, sadar. Jangan dibagikan ke kami. Abang mau bicara saya gak kasih balik apa enggak mau? Abang Loh, kan bukan, Anda nuduh saya kenapa kasihkan ke saya? Kejahatan orang kenapa dibagikan Abang ke bilang saya? Abang bilang itu ke saya penikmat.
Tapi saya bilang abang juga penikmat, abang tidak terima. Kenapa abang mau Kalau saya bicara tidak kepada saya? mengimani dia terkutuk di kayu salib. Gimana sih? Oke, baik. Saya pakai data dulu ya. Saya pakai data dulu. Tadi kan menurut Kristen. Sekarang menurut kitab Anda. Di dalam kitab Anda, Pak, saya baca ya. Ini saya baca ya. Di sini dikatakan apa? Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apa yang harus kita berbuat? Sebab orang ini telah melakukan banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayapas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai dari itu, mereka bersepakat membunuh Yesus. Yesus disalibkan, itu bukan menebus dosa. Menyatukan Bani Israel yang bercerai-berai. Dikorbankan bagi bangsa Yahudi. Bukan untuk menebus dosa. Itu fitnah. Bible sendiri mengatakan, si para pelaku yang bernubuat mengatakan Yesus ini harus dikorbankan bagi orang Yahudi karena posisi orang Yahudi mulai terancam. Kenapa? Karena Yesus mulai banyak pengikut, sementara nanti bangsa Roma akan merampas tempat ibadahnya orang Yahudi. Kenapa nanti perpuluhan perpajakan nanti akan dikatakan Yesus tidak mengajarkan demikian? Marah nanti bangsa Roma. Nah, ini ciri-cirinya ketika Yesus melakukan mujizat. Jadi mereka ini kekuatan politik. Bukan untuk menebus dosa. Bukan untuk seluruh umat manusia. Menurut kitab Anda. Kalau Anda bantah, ya Anda bukan Kristen. Silakan. Kan Alkitab saya itu bukan cuma dari 1-2 ayat itu. Dia kan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Bang. Dan itu berkaitan. Dari Taurat itu tentang pengorbanan. Oke, Bang, simpelnya begini. Bang, oke, simpel ya. Saya kasih simpel ya. Mau, Bang? Mau. Saya kasih pendek ini, Bang. Biar abang paham. Mau. Kalau Bang mau, saya bilang. Gimana? Mau. Saya kasih pendek ini, Bang. Silakan, Pak. Silakan. Ini, Bang. Data nggak penting buat Bapak. Bapak kan beranalogi aja. Menurut catatan Alkitab, kan orang Farisi itu orang yang menyalibkan Yesus dengan orang Roma. Tapi kalau sebenarnya itu sifat itu, dan itu cara iman, cara beribadah orang Muslim itu sama dengan Farisi itu, Bang. Orang Farisi itu percaya kepada Allah, sama. Orang Muslim percaya kepada Allah. Orang Muslim itu disunat, sama. Orang Farisi itu disunat. Orang Farisi, orang Yahudi itu berpuasa, sama. Mereka itu berpuasa, sama persis dengan apa yang dicatat oleh Alkitab. Orang Farisi tidak senang dengan Tuhan Yesus, dengan Isa Al-Masih, sama. Jadi, Bang, kalau abang mau bilang tentang Muslim, apalagi kepada saya, orang Kristen, saya melihat abang ini hanya seperti orang Farisi yang menyembah Allah, yang melakukan korban, yang puasa, yang menentang Isa, pengajaran Isa Al-Masih. Sama, Bang. Di mana umat Islam menentang? Kami memuliakan. Pak, saya katakan, tegaskan dengan kalimat ya. Satu-satunya agama di muka bumi yang memuliakan Isa Al-Masih Islam. Kristen, Yahudi itu nggak ada memuliakannya sama sekali. Nggak ada. Jadi jangan main analogi begitu, Pak. Kami sudah terlalu kenyang. Lagi-lagi saya katakan, Kristen itu sama-sama jahatnya dengan Yahudi.
Yahudi pelaku Oke. pembunbunan, hasil pembunbunannya dia anggap berhasil, sudah dia buang tuh mayatnya. Nah, tapi nanti dipungut oleh Kristen buat nebus dosa. Cuman itu doang kok. Kalau koneksinya nanti dengan Gini, Yahudi, Pak, ajaran Islam ini tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran merendahkan, itu nggak ada. Nabi Isa alaihissalam direndahkan di Al-Quran itu nggak ada. Ajaran Nabi kami tidak ada. Yang menolak ya, Nabi Yesus itu, Nabi Isa itu satu Yahudi. Mereka tidak mau menerima, bahkan mati-matian berusaha menyalibkan. Kristen menghinakan hasil dari kejahatan Yahudi ditampung sebagai anugerah penebusan dosa. Sama-sama jahatnya, Pak. Gimana sih Bapak ini? Lanjut Bang. Tadi saya sudah kasih data sudah, tapi tidak penting buat Bapak, ya sudah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ini Bang ya. Silakan. Gini Bang. Di zaman Nabi itu Alkitab itu sudah ada. Alkitab itu sudah dikanonkan. Di zaman Nabi itu Alkitab sudah ada. Nabi siapa? Kenapa ajaran Muslim masih buat Al-Quran? Sementara sudah Zaman ada Nabi kitab. siapa? Zaman Nabi siapa, Pak? Bible sudah ada. Di zaman Nabi Muhammad itu Alkitab sudah ada itu Bang. Oh, Bible sudah ada di zaman Nabi Begini, kami. yang pertanyaan begini. Kenapa sudah ada Alkitab? Sudah ada kitab Allah. Ayat Al-Quran juga menyatakan begitu. Sudah ada kitab Allah itu. Tapi kenapa sahabat-sahabat Nabi itu membuat kitab Al-Quran untuk menyaingi kitab? Astagfirullahaladzim. Sejarahnya Pak, seperti itu, Pak, Pak. kalau mau bahas tentang kitab yang sudah ada, bukan cuman Bible, Pak. Kitab Weda juga sudah ada, Tripitaka juga sudah ada. Atau kitabnya Bakai itu mitos mitologi dewa Yunani juga ada. Tentang dewa-dewa Yunani semua sudah ada kalau masalah bahas itu, Pak. Ini bukan tentang membahas Tapi kan itu, Pak. bukan kitab. Ini membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang selaras sejalan dengan Masalahnya akal begini. sehat. Jalan Kita dengan kembali aja ke poinnya, Pak. Masalahnya begini, Kembali ke akal poinnya sehat. aja. balik ke Bentar Bang, ini akal sehat ini Bang. Akal sehat Kenapa apa? sudah ada Alkitab, sahabat-sahabat kan sudah ada Alkitab di zaman Nabi Muhammad. Di mana? Kenapa sahabat Nabi masih mau buat Alkitab? Bukan, karena kitabmu itu menghinakan Yesus. Itulah yang ditolak. Jadi Kitabmu dibuat kitab menghinakan yang baru. Yesus. Dibuat kitab yang baru. Justru Tuhan mengingatkan, Jadi dibuat kitab yang baru. Alasannya menurunkan seperti- firman-Nya agar tidak menghinakan Nabi Yesus. Udah Yang saya- dibahas dari tadi. Nah, saya tanya nih Jadi- poinnya, Pak. Jadi Poinnya, Pak. dibuatkan kitab Poinnya, Pak. Ajaran menghinakan Nabi Yesus itu dari Tuhan atau dari manusia? Jujur. Ajaran Ajaran yang- menghinakan Nabi Yesus Siap. itu dari Tuhan atau dari manusia? Siapa yang kan kita memuliakan dia, mentuhankan dia, menyembah dia. Siapa yang menghinakan? Astagfirullahaladzim. Lah tadi datanya sudah kita bahas. Yesus Siapa yang yang tidak menghinakan? terkutuk dijadikan Saya muliakan terkutuk. dia, Apa itu mentuhan- tidak menghinakan? Menyembah dia. Siapa Baik, yang hina? baik. Menyalibkan Yesus itu menghinakan nggak? Bukan saya. Ya Bukan makanya saya. itu yang dibantah oleh Al-Quran. Bukan Itu saya. ajaran mengatakan Yesus terkutuk, terhina, di kayu salib, ditelanjangi, diolok-olok. Itu dibantah oleh kitab kami. Karena itu ajaran menghinakan Nabi Yesus. Kok gak paham Jadi alasannya- dari tadi? Jadi alasannya sudah ada kitab Allah, dibuat kitab yang baru. Sudah ada. Jadi kitab itu yang lama itu salah. kitab karangan manusia. Makanya Tuhan berfirman meluruskan. Gimana sih Bapak Mana ini? Al-Quran menyatakan? Iya. Al-Quran Kenapa menyatakan dikatakan berimanlah kamu. diluruskan? Iya Pak. Kenapa dikatakan diluruskan? Karena ajaran sebelumnya mengajarkan menghinakan Yesus, ajaran sebelumnya mengajarkan menelanjangi Yesus, ajaran sebelumnya mengajarkan menabok Yesus, ajaran sebelumnya mempermalukan Yesus. Inilah yang diluruskan oleh Islam. Dia tidak begitu. Itu ajaran penyesatan, ajaran merendahkan, ajaran menghinakan. Paham di Jadi sini? dibuat
kitab yang baru. Jadi sudah ada Karena Alkitab, sebelum dibuat kitab bukan yang dibuat kitab yang baru. Firman Tuhan bilang datang ketika pena palsu mulai menulis kitab menyesatkan manusia, merendahkan nabi yang mulia. Bang, Al-Quran mengabarkan Sejarah manusia Al-Quran itu menulis menyatakan- kitab dengan tangan mereka sendiri. mengabarkan Oke, baik. kitab Ya, dengan Anda ini tangan kalau mereka. sudah mulai ngeyel gini ya, ini saya harus tampilkan data lagi. Aduh, ya Allah. Pak, tahu nggak kitab Anda itu sebenarnya segede apa sih? Nggak ada, kecuali karangan manusia belaka saja itu. Nggak ada kitab Anda itu sebenarnya sebelumnya itu. Apa Dia ya? itu cuma catatan kecil. Eh. Aduh. Bang, bahkan kalimat yang ditulis oleh jari Allah itu ada di Alkitab. Di Al-Quran itu tidak ada. Ya Mana mana ada kitabnya, kalimat Pak? Di mana yang kitab kayak ditulis gitu langsung? kau masih punya? Pak, dengerin Pak ya, Kalimatnya dengerin. ada di Ini sekarang kita bahasnya kemana nih? Kita bahasnya kemana? Bahas firman Tuhan tentang manuskrip atau apa nih larinya? Mana? Hah? Anda punya data? Anda punya data nggak? Mana apa-apa. Enggak, kalau Anda punya data bisa kita Data bahas. apa? Kalau Anda punya data. Hah? Mau bahas tentang pewahyuan? Datanya Alkitab. Loh, data saya sumbernya cuma dari Alkitab. mana kitab? Coba, sumber kitab Anda dari mana? Sumber penulisan Sumbernya kitab dari Anda itu Tuhan. dari mana? Dari mana terbukti Sumbernya itu dari dari Tuhan? Tuhan. Sementara kitab Anda itu baru ada. Nih ya, kalau Anda lihat di abad pertama kitab Anda cuma segede gini. Segede ATM lebarnya. Kitab Yohanes itu cuma segede gini. Kenapa sekarang jadi sampai ada 21 pasal? Itu dari mana? Siapa yang menuliskan? Siapa yang mengajarkan? Ah. Pusing nanti di sini, Pak. Sama Pusing nanti di sini, serius.